Ki Hajar Dewantara, yang dijuluki Bapak Pendidikan Nasional, merupakan pahlawan yang berjasa dalam dunia pendidikan di Indonesia ketika masa penjajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara, terlahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Terlahir dari pasangan Kanjeng Pangeran Haryo Suryaningrat dan Raden Ajeng Sandia, Ki Hajar Dewantara merupakan keturunan bangsawan Kerajaan Sri Sultan Hamengkubuwono I. Atas jasa dan pengorbanan beliau di dunia pendidikan, tanggal kelahirannya, tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Berikut ini, ulasan biografi Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara yang dikutip dari Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara, Studi tentang Sistem Among dalam Proses Pendidikan karangan Haryati, SPD. MSI. Sejak kecil Ki Hajar Dewantara tergolong anak yang lincah, berani, dan mudah bergaul. Ia tidak malu berkenalan dengan anak-anak keturunan Indo-Belanda. Setelah dianggap cukup usianya, ia didaftarkan ayahnya di Sekolah Dasar Belanda 3. Di tempat ini anak-anak asli pribumi dan keturunan Belanda berbaur untuk menimba ilmu. Alhasil, Ki Hajar Dewantara pun cukup fasih dalam berbahasa Belanda. Setelah lulus dan mendapatkan predikat terbaik, beliau melanjutkan pendidikannya di Sekolah Guru Yogyakarta atau Quick School. Kegemaran mempelajari ilmu pendidikan mulai terbentuk dalam pribadinya. Namun, ia hanya bertahan kurang lebih selama 1 tahun di sana. Tahun 1905, Ki Hajar Dewantara melanjutkan studinya di Sekolah Dr. Stovia Jakarta. Selama berkuliah, ia aktif ke dalam kegiatan organisasi bersama sahabat-sahabatnya. Ia adalah anggota organisasi Budi Utomo yang pergerakan politiknya cukup dikhawatirkan oleh Belanda. Setelah aktif berorganisasi, ia juga mulai mengenal Sutomo, Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan tokoh pergerakan penting lainnya. Beliau juga pernah menjadi bagian Indische Partij, partai politik bentukan Douwes Dekker, seorang keturunan asing yang mengobarkan semangat anti-kolonialisme. Kesibukan aktivitas di luar kampus menjadi kendala dalam perkuliahan Ki Hajar Dewantara. Pada pertengahan tahun 1909, ia terpaksa keluar dari Stovia. Salah satu alasannya karena orang tua Ki Hajar Dewantara tidak mampu membiayai kuliahnya. Namun kegagalan itu tidak membuat Ki Hajar Dewantara putus asa. Kesibukan aktivitas di luar kampus menjadi kendala dalam perkuliahan Ki Hajar Dewantara. Pada pertengahan tahun 1909, ia terpaksa keluar dari Stovia. Salah satu alasannya karena orang tua Ki Hajar Dewantara tidak mampu membiayai kuliahnya. Namun kegagalan itu tidak membuat Ki Hajar Dewantara putus asa. Selain diasingkan di Pulau Bangka, Ki Hajar Dewantara juga pernah diasingkan hingga ke Belanda. Namun pengasingan ini justru membuatnya semakin berpikir kritis tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara sempat mendapat Propi C Akta atau ijazah dalam bidang pendidikan. Inilah yang menjadi bekal Ki Hajar Dewantara memulai institusi pendidikan yang didirikannya dan juga mempengaruhinya dalam mengembangkan aturan pendidikan. Setibanya di Indonesia, Ki Hajar Dewantara mendirikan organisasi Taman Siswa. Tujuan dibentuknya organisasi ini untuk memastikan seluruh anak pribumi tetap mendapatkan pembelajaran yang setara dengan kaum priayi dan masyarakat Belanda di Indonesia pada saat itu. Ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang terkenal saat beliau mendirikan Taman Siswa. Semboyan ini berbunyi, Ing Ngarso Sungtulodo, di depan memberikan contoh, Ing Madya Mangunkarso, di tengah memberikan semangat, serta Tut Wuri Handayani, di belakang memberikan dorongan.